mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang, didukung oleh seorang asisten rumah tangga di Gianyar, Bali nekat mengubur bayi yang baru dilahirkannya di halaman rumah milik majikan. Polisi telah memeriksa kekasih ART yang diduga mengetahui kehamilan. Proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo masih berlangsung. Hingga Rabu siang total 31 korban masih diidentifikasi. Penyebab keracunan pada siswa penerima MBG yang terjadi di Jawa Tengah sudah ditemukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut keracunan sebagian besar disebabkan oleh bakteri E. coli. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kritikan terkait gerakan donasi Rp1.000 per hari yang digagasnya. KDM menegaskan gerakan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur pungutan wajib bagi ASN maupun rakyat. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang Piala Dunia 2026 hanya berjarak 2 laga alias 180 menit bagi Indonesia. Dapat poin melawan Saudi sudah menjadi modal besar bagi Timnas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi sidang lanjutan pra-peradilan ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan pembuktian dari pihak Nadiem selaku pemohon. Dan saudara simak juga informasi seorang perempuan disabilitas di Kediri yang sukses merintis usaha makanan ringan. Bersama saya, Fidi Batlolone. Dan saya Tili Reabella. Anda menyaksikan Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo masih berlangsung. Hingga Rabu siang, total 31 kantong jenazah masih diidentifikasi. 31 kantong jenazah hingga saat ini masih dalam proses identifikasi, saudara. Proses identifikasi dilakukan dengan DNA, pencocokan post-mortem dan antemortem. Sementara itu ada 14 DNA korban saat ini dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi dengan menggunakan metode tes DNA. Diperkirakan proses identifikasi akan selesai 2 hingga 3 hari ke depan. Sekarang masih ada yang di Rumah Sakit Bayangkara ada 31 dan insya Allah siang hari ini atau nanti sore kita lakukan rekonsiliasi dan juga dari DNA Pusdokes kami minta dua-duanya kita menggunakan dari lab DNA juga ya, data medis, data properti kita lengkapi semua. Saya sangat berharap secepatnya, semoga 2 hari 3 hari ke depan bisa semuanya selesai. Perkembangan terkini proses identifikasi korban kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Triwidodo di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat siang Kika, 31 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Seperti apa progresnya dan apa tantangan yang ditemui tim identifikasi di hari ke-10 ini?
Ya, Bella dan juga saudara, jadi tadi kami juga sempat berbincang dengan Kabidokes Polda Jawa Timur terkait dengan apa yang sebetulnya menjadi kendala atau tingkat kesulitan yang juga kemudian dialami oleh para tim DVI yang saat ini sedang melakukan proses identifikasi terhadap 31 kantong jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini, yang mana mereka menyatakan bahwa untuk saat ini ada beberapa kendala yang juga kemudian dihadapi oleh petugas, diantaranya adalah untuk korban ini tidak memiliki KTP, yang mana karena memang usia dari korban ini sebagian besar masih belum menginjak 17 tahun sehingga akhirnya belum memiliki KTP, sehingga berpengaruh terhadap data sidik jari mereka yang masih belum terdaftar di catatan kependudukan. Sementara itu saudara, untuk melakukan hal identifikasi tersebut dari pihak DVI Polda Jawa Timur ini juga kemudian melakukan sejumlah metode, diantaranya adalah pencocokan DNA, yang mana dari total 31 kantong jenazah yang saat ini sudah diterima, 14 diantaranya sudah dilakukan proses pencocokan metode DNA ini di Jakarta. Sementara itu untuk pengungkapan bagaimana identitas dari masing-masing korban ini diprediksi akan memakan waktu 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Yang mana ada 2 metode yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan pencocokan DNA seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian yang kedua adalah pencarian data antemortem atau mengumpulkan data sebelum kejadian seperti dari keluarga, lalu kemudian foto secara fisik, ciri fisik seperti itu, lalu kemudian dokumen sekolah yang mungkin masih memiliki sidik jari. Sementara itu untuk data postmortem yaitu pemeriksaan terhadap jenazah yang dilakukan untuk mencatat ciri-ciri fisik, baik itu pakaian, mengambil sampel DNA. Yang mana seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk proses identifikasi ini diperkirakan akan memakan waktu 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Kendala-kendala tersebut yang saat ini masih terus diupayakan, mengingat dari total 67 kantong jenazah yang juga kemudian sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 34 diantaranya ini sudah teridentifikasi dan 31 kantong jenazah lainnya hingga saat ini juga masih dalam proses identifikasi seperti itu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Nantinya setelah ditemukan kecocokan data seperti itu, yang nantinya akan dilakukan proses rekonsiliasi dengan anggota keluarga yang hingga saat ini juga masih menunggu proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Demikian Bella. Kika, lalu terkait dengan 14 DNA yang dibawa ke Jakarta ini, apakah ada proses identifikasi yang dilakukan dengan cara berbeda atau seperti apa? Kurang lebih caranya masih akan sama, jadi akan ada pencocokan seperti misalnya sidik jari, lalu juga kemudian tes DNA, yang mana untuk DNA dari anggota keluarga ini juga kemudian sudah diambil seperti itu, dan kemudian nantinya akan dicocokkan. Apabila sudah ditemukan kecocokan tersebut dan juga kemudian sudah dilakukan rekonsiliasi dengan anggota keluarga dan dinyatakan bahwa cocok bahwa korban tersebut merupakan anak dari anggota keluarga mereka, ini maka nantinya untuk jenazah dari korban ini akan langsung dibawa untuk kemudian dimakamkan ke keluarga masing-masing. Ada sejumlah hal yang juga kemudian disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu juga sejumlah menteri yang juga kemudian kemarin sempat datang ke Sidoarjo, Jawa Timur atau di tempat kejadian perkara mengenai proses pemakaman seperti itu atau pembawaan jenazah mulai dari Rumah Sakit Bayangkara sampai dengan lokasi tinggal mereka, yang mana kalau berdasarkan data ini ada beberapa lokasi yang berbeda. Ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, lalu juga bahkan ada yang dari luar Jawa yaitu di Kalimantan Barat. Nah, untuk proses pengiriman jenazah seperti itu atau membawa jenazah ke tempat nantinya mereka akan dimakamkan, ini nantinya juga akan ada fasilitas dari pemerintah yaitu berupa ambulan sampai dengan prosesi pemakaman akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga harapannya untuk proses pemakaman dari jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ini nantinya tidak membebani atau tidak memberikan beban tambahan bagi anggota keluarga, karena memang sepenuhnya nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Kika Madona dan Triwidodo, langsung dari Surabaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para keluarga korban. Kini perizinan pembangunan pesantren menjadi sorotan lantaran pembangunan yang tidak sesuai standar dinilai menjadi penyebab insiden yang merenggut nyawa para santri.
menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Kini, sorotan pun mulai mengarah pada kelayakan bangunan pondok pesantren yang ambruk. Bupati Sidoarjo Subandi sempat bilang bahwa bangunan pondok pesantren yang ambruk belum memiliki izin mendirikan bangunan. Bangunan itu dibangun untuk melanjutkan pembangunan gedung yang sebelumnya telah terbangun. Melihat kondisi ini, pakar teknik sipil Institut Teknologi 10 November, Muji Himawan menjelaskan akan ada audit ulang terhadap seluruh bangunan, khususnya bangunan di sekitar ambruknya Ponpes Al-Hozini. Audit ulang ini diperlukan sebelum dikeluarkan rekomendasi perbaikan atau pembongkaran seluruh bangunan agar aman untuk digunakan. Setelah kita melakukan pembersihan gedung yang ambruk, sesuai perintah Pak Presiden, kita harus melakukan audit terhadap bangunan existing yang sudah berdiri, apakah perlu dilakukan perkuatan atau bila mana perlu rekomendasi diperlukan pembongkaran, itu nanti hasil audit yang dilakukan dengan peralatan-peralatan yang cukup, analisa yang cukup, sehingga rekomendasi akan dikeluarkan untuk menjaga bangunan-bangunan existing ini untuk dimanfaatkan berikutnya. Kalau cuma dilihat saja masih bisa berfungsi, tapi apakah itu rawan roboh seperti yang gedung sebelah ini, ya tentu harus ada audit. Apa yang terjadi di pondok pesantren Al-Hozini juga menuai perhatian pemerintah. Seluruh pengelola pondok pesantren di Indonesia pun diwajibkan untuk membenahi izin pembangunan dan mengantongi persetujuan bangunan gedung. Menteri Pekerjaan Umum menjamin pengurusan perizinan bangunan bebas biaya. Ia pun memastikan tim Kementerian PU akan aktif mendatangi Ponpes jika membutuhkan konsultasi perizinan pembangunan. Kita cek segera, bisa ada bangunan nomor itu kita akan tim akan segera langsung datang ke Ponpes tersebut. Tim dari teman-teman Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN-nya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Sementara itu, kelayakan bangunan pesantren dengan prioritas bangunan rawan akan dicek melalui Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Muhaimin juga menyebut akan mengevaluasi tradisi santri yang nguli atau diberi hukuman yang disebut-sebut untuk membantu pembangunan pesantren. Ya, itu satu tradisi yang juga akan kita evaluasi. Kita akan evaluasi, tidak boleh lagi sembarangan. Dan yang dilakukan pemerintah hari ini, baik tradisi kemandirian itu tetap harus standar. Jadi tidak boleh ada pendirian atau bangunan pesantren tanpa ada proses standar izin. Selain ini akan ada pengecekan berkala nggak? Wajib. Kita akan terus Pemda terutama nanti kita lakukan. Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Hozini pun menjadi pengingat, tak hanya bagi pondok-pondok pesantren, namun juga penyelenggara pendidikan lainnya agar lebih memperhatikan kualitas fasilitas maupun bangunan yang ada, agar tak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Polda Jawa Timur akan melakukan proses hukum terhadap tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur usai proses evakuasi korban rampung. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abbas menyebut proses hukum ambruknya bangunan mushola Ponpes Buduran akan segera dilakukan. Namun saat ini pihaknya masih fokus pada proses evakuasi korban dan pembersihan puing bangunan bersama tim SAR gabungan.
Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Jawa Timur telah mengambil sejumlah sampel bangunan sebagai barang bukti. Kita akan melangkah ke sana, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Kapolda sebelumnya, bahwa kami akan terus melangkah, pastinya kami akan melangkah upaya penegakan hukum. Namun saat ini perlu saya tegaskan bahwa fokus kami masih dalam upaya pencarian, kemudian evakuasi terhadap korban-korban. Saudara, tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur memunculkan pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab atas terenggutnya 67 korban jiwa? Berikut cuplikan dialog dengan pakar hukum pidana di program Kompas Malam. Dalam KUHP itu mengatur bahwa kealpaan yang menyebabkan kematian orang ini bisa dikenai sanksi pidana. Dan siapa yang alfa inilah yang harus diselidiki. Jadi siapa saja yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas tragedi ini? Iya, konstruksi kelalaian itu namanya kekurang hati-hatian, kekurang cermatan. Bahkan dalam doktrin hukum, kelalaian si korban tidak menghapuskan sifat pidana dari pelaku yang bersangkutan. Kan itu. Oleh karena itu kalau kita melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pertama adalah bagaimana siapa yang membangun itu. Oke. Tahun berapa? Siapa yang melakukan perencanaan? Yang kemudian juga bertanggung jawab juga siapa pemimpin ponpes yang bersangkutan. Nah, dari sini nanti akan dilihat teori sebab akibat. Apakah dari pimpinan ponpes itu sudah menyerahkan, apakah ponpes langsung melakukan suatu kegiatan pembangunan? Apakah itu dikerjakan sendirilah? Di sini saya kira nanti Polda akan mengidentifikasi, melakukan penyelidikan, konsep awalnya seperti apa. Lah, ini yang saya kira sejak dini Polda tidak menunggu evakuasi, tapi tetap juga melakukan dari suatu ambruknya seperti ini. Karena ini bukan delik aduan, Mbak. Ini delik umum. Jadi begitu ada korban meninggal, tanpa diminta, Polda harus turun tangan, sekaligus evakuasi, sekaligus mengidentifikasi, sekaligus melidiki. Kan itu, Mbak. Sehingga dalam suatu TKP itu tidak ada kehilangan jejak. Tidak ada suatu gambaran yang rusak begitu. Oke, Prof, tadi Prof bilang bahwa yang bertanggung jawab itu rata-rata adalah mereka pengurus pondok pesantren. Tapi kalau melihat daripada proses pembangunannya, apakah pihak pemborong ini juga bisa dikenai sanksi? Nah, makanya tadi nanti kita lihat, apakah dalam pembangunan tersebut langsung dikendalikan oleh pimpinan, apakah diserahkan pada proyek pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, bagaimana standar bangunan yang dilakukan, bagaimana konstruksi kekuatan yang dilakukan. Ini harus dilihat, Pak. Oleh karena itu polisi ini nanti, penyidik polisi akan melihat masing-masing yang terdapat dalam ponpes akan dipanggil semua. Dilihat sejarahnya. Nah, dipanggil itu dalam rangka dimintai perkembangan bagaimana ketika itu terjadi. Nah, disitulah nanti penyidik Polri, Polda Jawa Timur akan menentukan, oh pelakunya ternyata A, oh pelakunya B, C, kekurang hati-hatinya. Lah, di sini akan terlihat. Tapi paling tidak sebagai bentuk terjadinya suatu kejadian pidana dalam suatu ponpes, dari pimpinan sampai pengelolaan, saya kira wajib dipanggil untuk memberikan suatu keterangan. Sebetulnya siapa ide dari bangunan yang bersangkutan? Informasi usai jeda, Saudara, Timnas Indonesia segera jalani laga hidup mati di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perbincangan bersama keluarga pemain timnas akan kami hadirkan usai jeda, Saudara.